Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan ya, kali ini gue bakal bawain cerita dari game Kage no Jitsurukusa lagi atau Master of Garden yang merupakan ya Shadow Garden Chronicles atau ya Seven Chronicles gitu yang masuk ke dalam cerita utama atau ya canon gitu loh. Dan ya nggak tahu kenapa gue lagi pengen aja gitu loh bahas Shadow Garden ini, walaupun yang gue tahu mungkin view-nya nggak banyak-banyak banget gitu karena ya kayaknya udah banyak juga gitu loh yang tahu soal cerita kali ini karena kayaknya banyak gitu kan yang mainin game Shadow Garden ini gitu kan. Dan buat cerita Shadow Garden sendiri sih antara yang masuk sama cerita utama dan yang nggak masuk ke dalam cerita utama, jadi yang canon sama yang non canon itu udah gue pisahin ya di dalam playlist. Lu bisa lihat lah ada tandanya kan yang canon sama yang non canon nih. Dan buat kali ini ceritanya itu adalah canon dan ya ini adalah masa lalu dari Shadow Garden sebelum ya Shadow Garden itu menjadi suatu organisasi besar dan menjadi elit global. 我らはシャドウガーデン。影に潜み影を狩る者。 Nah, cerita kali ini itu dibuka setelah 2 hari tuh Beta dan Epsilon melarikan diri dari reruntuhan Jugang dan membuat mereka jadi buronan Templar gitulah. Walaupun ya muka mereka itu nggak ketahuan juga sih. Dan informasi yang berhasil mereka dapat dari runtuhan Jugang ternyata ya bukan informasi yang berguna-berguna banget gitu. Karena ya tablet batu yang mereka temuin itu cuma berisi informasi tersembunyi soal Templar yang diam-diam bekerja di luar gereja, terus sejarah berkelanjutannya Templar, dan cara Templar menghukum orang-orang yang mereka anggap bid'ah atau sesat gitu sejak zaman dahulu. Dan ya mereka juga nggak nemuin lah informasi apakah Templar dan kultus itu saling berhubungan atau tidak. Dan Alpha itu berpendapat kalau Templar sama kultus itu bakal lebih gampang dilawan kalau mereka itu satu organisasi gitu, bukan sekedar bekerja sama. Tapi belum ada kepastian juga soal hubungan Templar dan kultus. Dan situasi terburuk yang harus mereka hadapi jika Templar dan kultus itu beneran bekerja sama dan berperang melawan Shadow Garden. Dan karena ketidakpastian informasi itu, Alpha menyuruh orang yang paling ahli nih ya dalam melakukan investigasi dan penyusupan, yaitu Zeta, untuk menjalankan misi yang sangat berbahaya dan beresiko, yaitu menyusup ke dalam katedral di negara suci Orum untuk menyelidiki unit rahasia gereja yaitu Templar, termasuk aktivitas Templar dan dokumen hubungan antara Templar dan kultus Diabolos. Dan karena Zeta sendiri emang lagi melakukan penyelidikan soal Templar secara mandiri, makanya ya tugas dari Alpha itu diterimalah sama Zeta. Nah, setelah Zeta sampai di negara suci Orum, Zeta pergi tuh ke katedral atau ya pusat gereja gitulah simpelnya. Karena kan bakal ada khotbah nih dari Saint yang kita semua udah pada tahu lah kalau Saint itu adalah Victoria. Nah, Zeta dengerin tuh khotbah dari Victoria dan sesekali Victoria ngeliat ke arah Zeta. Walaupun ya Zeta bodo amat juga gitu loh. Dan Zeta mutusin buat menyusup ke katedral pas malam hari. Dan pas Zeta nyusup ke dalam katedral, Zeta bisa tuh menghindari beberapa paladin. Ingat ya, paladin bukan sekedar kesatria Templar biasa gitu loh. Karena kastanya itu ya tinggian paladin lah. Nah, Zeta itu bisa melewati beberapa paladin tanpa gelut sama mereka. Dan Zeta juga bisa menghindari berbagai jebakan dan pendeteksi sihir yang jumlahnya itu banyak banget, yang sekali aja nih ya Zeta kena jebakan itu, Zeta bakal langsung ketahuan. Dan menurut Zeta, katedral yang ada di negara suci Orum penjaganya itu jauh lebih ketat ketimbang katedral yang ada di kota suci Lindworm, tempat si Nelson tuh. Karena kan sebelumnya Zeta udah pernah menyelinap masuk ke katedral Lindworm. Nah, Zeta itu berhasil masuk tuh ke ruang suci khusus gitulah. Dan di situ Zeta nemuin ruangan tersembunyi yang pintunya terkunci nih. Yang mana pintu itu bisa dibuka pakai kode rahasia yang Beta dan Epsilon temuin di reruntuhan Jugang. Yang ya ada di dalam tablet gitulah. Dan setelah Zeta masuk ke dalam ruangan tersembunyi itu, dia langsung disambut sama berbagai jebakan yang ya dengan gampangnya lah dihindari sama Zeta. Karena yang kita omongin kan Zeta. Dan Zeta itu menyimpulkan kalau pihak gereja ya kan pasti udah sadar nih kalau tablet batu yang ada di reruntuhan Jugang itu udah hilang. Makanya disiapkanlah gitu berbagai jebakan untuk ya mendeteksi apakah ada penyusup atau tidak. Nah, di dalam ruangan tersembunyi itu ada pintu lain tuh ya kan, yang pas Zeta buka dia masuk ke dalam suatu lorong yang menuju suatu ruangan yang bau wangi-wangiannya itu nyengat banget, terus ada bau abu dan bau arang gitulah, yang kalau di Indo sih fix ya ini kejadian horor nih, ada yang aneh gitu loh.
Nah, Zeta ngerasa ya kan kalau ruangan itu kayak ruangan penyiksaan gitu loh, karena nggak ada bau mayat, dan di situ Zeta juga nemuin tuh catatan kegiatan para Templar yang menunjukkan tempat, waktu, dan orang-orang yang terlibat dengan kultus Diabolos. Terus catatan itu juga berisi tentang ia mengumpulkan orang-orang yang kena kutukan Diabolos dan yang lain sebagainya. Tapi ya Zeta kaget banget nih pas ada tulisan yang dikasih tanda yaitu sedang diselidiki, yang dimana Templar dan gereja sedang menyelidiki pihak ketiga selain kultus Diabolos, yaitu Shadow Garden. Tapi belum ada catatan konkret atau kepastian gitulah gimana cara untuk melawan Shadow Garden. Cuma yang jelas konflik antara Templar dan Shadow Garden itu udah tidak bisa dihindari. Nah, di dalam catatan itu nggak ada indikasi yang menunjukkan kalau Templar dan kultus itu bekerja sama. Justru di dalam catatan itu, Templar dan kultus Diabolos itu malah kayak bermusuhan gitu. Makanya ya Zeta menyimpulkan kalau Templar dan kultus bergerak secara independen. Terus Zeta juga nemuin dokumen lain tuh yang berisi Templar lagi mengumpulkan informasi dari kultus Diabolos untuk mendapatkan orang-orang yang kena kutukan Diabolos sebelum kultus. Dan di dalam dokumen lain juga itu berisi cara gereja mengeksekusi orang yang kena kutukan Diabolos, karena orang yang kena kutukan Diabolos dianggap sama Templar sebagai orang sesat atau bid'ah. Dan di situ Zeta menyimpulkan kalau Templar dan kultus adalah organisasi yang berbeda, karena kultus Diabolos mengumpulkan orang-orang yang kena kutukan untuk dijadikan eksperimen, sedangkan Templar yang mengeksekusi orang-orang yang kena kutukan Diabolos yang mereka anggap sebagai orang-orang sesat terhadap Dewi. Tapi walau begitu, Zeta itu masih punya pikiran nih kalau kultus sama gereja kayaknya bekerja sama gitu. Karena orang-orang yang dibawa ke gereja secara sembunyi-sembunyi itu nggak pernah kelihatan lagi. Nah, pas lagi sibuk nyari berbagai dokumen, Zeta ketahuan tuh sama seorang paladin. Dan karena Zeta nggak mau buat keributan biar identitasnya dan juga ya keberadaan Shadow Garden itu tidak terbongkar, Zeta mutusin buat kabur lah. Yang awalnya dikejar-kejar tuh sama berbagai paladin dan pasukan Templar juga. Tapi ya karena yang kita omongin Zeta, udah pastilah Zeta bisa kabur dari mereka dengan selamat dan menyamar menjadi warga sipil biasa yang bersiap meninggalkan negara suci Orum. Tapi pas itu Zeta malah ketemu sama Victoria yang tiba-tiba muncul di depan Zeta kayak Mbak Kun, karena ya Zeta aja sama sekali nggak bisa merasakan hawa kehadirannya Victoria gitu loh, yang notabene Zeta salah satu orang terkuat gitu loh di Shadow Garden. Dan Victoria tahu nih kalau Zeta itu adalah penyusup dan orang yang tadi siang dengerin khotbahnya itu, yang mana itu membuat Zeta yakin kalau Victoria itu punya pelatihan tempur yang mungkin aja kekuatannya setara atau lebih kuat dari dirinya. Nah, nggak lama seorang paladin datang tuh kan buat nangkep Zeta sambil melindungi Victoria. Tapi Victoria menyuruh si paladin buat pergi karena dia mau ngomong berdua sama Zeta, yang diturutin lah sama si paladin. Dan itu membuat Zeta bingung karena ya orang penting macam Victoria masa ditinggal sendiri, dan ditanyalah sama Zeta apa yang direncanain Victoria. Tapi Victoria malah bilang kalau pertemuan mereka adalah kehendak Dewi dan dia nggak bakal menyakiti Zeta karena dia menganggap Zeta sebagai temannya. Nah, Zeta lama-lama muak tuh kan dengerin ceramah no jutsu dari Victoria yang ngebacot terus, yang akhirnya ya Zeta nyoba nyerang Victoria lah. Tapi Victoria berhasil ngindar tuh dengan gampang, dan itu ngebuat Zeta sadar akan kekuatan Victoria. Dan habis itu Victoria ngelepasin Zeta tuh dan nyuruh Zeta buat pergi karena mereka pasti bakal ketemu lagi. Dan itu ngebuat Zeta merasa terhina banget karena buat pertama kalinya dia dipermalukan sama orang seusianya. Tapi dia sadar kalau dia nggak bakal bisa menang dari Victoria dan berbagai paladin yang udah mengepung di sekitar mereka. Makanya ya mau nggak mau Zeta kabur lah menuruti perintahnya Victoria. Setelah itu cerita berpindah tuh ke Zeta yang ngasih laporan ke Alpha kan terkait misinya kala itu. Dan Alpha itu langsung memanggil semua Seven Shadow buat mendiskusikan hal yang dikasih sama Zeta lebih jauh lagi. Nah, mereka semua itu sepakat kecuali Delta ya, kalau Templar itu organisasi yang jadi bagian dari gereja yang basis mereka itu ada di negara suci Orum dengan tugas mengeksekusi siapa aja yang kena kutukan Diabolos dengan dalih kalau orang yang kena kutukan Diabolos adalah orang sesat atau bid'ah. Dan berdasarkan informasi yang didapat Shadow Garden ya kan, pendekatan yang dilakukan kultus dan Templar itu berbeda. Dan apa yang dilakukan Templar itu menghalangi rencana kultus dan gereja yang menggunakan orang dengan kutukan Diabolos sebagai bahan eksperimen. Tapi bukan gereja secara keseluruhan ya, melainkan ada faksi tertentu yang berhubungan dengan kultus,
yang ia mencoba mengambil alih gereja, yang salah satunya ya si aki-aki baju ketat ini gitu loh. Soalnya kan kalau ngomongin gereja itu terpecah jadi dua sekarang, ada yang di pihak kultus dan ada yang di pihak Templar. Nah, Templar sama kultus itu lagi berselisih tegang tuh, dan Shadow Garden berpikir untuk memanfaatkan salah satu dari mereka, walaupun ya itu sangat berbahaya karena untuk sekarang gak mungkin gitu loh kalau mereka harus melawan keduanya secara bersamaan, yang sebenarnya sih bisa aja gitu kan kalau mereka minta bantuan Cid atau Miss Dragon. Ditambah kalau mereka atau Shadow Garden memilih salah satu dari Templar atau kultus, pasti bakal nguntungin salah satu pihak, karena pihak mana yang mereka pilih untuk dimusnahkan, maka pihak lainnya yang bakal menguasai gereja secara keseluruhan yang ada di dunia Kage no Jitsurokusa. Yang intinya kedua organisasi itu atau Templar sama kultus itu punya peran yang penting banget untuk menjaga keseimbangan gereja sampai saat ini. Yang kalau salah satunya hilang maka keseimbangan itu bakal hancur gitu loh. Soalnya ya gereja itu dipecah jadi dua antara pihak Templar dan pihak kultus. Tapi nggak mungkin juga gitu loh kalau Templar dan kultus dibiarin gitu aja sama Shadow Garden. Karena kalau dua organisasi itu yaitu Templar dan kultus bekerja sama untuk melawan Shadow Garden, maka Shadow Garden yang akan musnah kalau mereka tidak meminta bantuan kepada Cid dan Miss Dragon. Yang bisa disimpulkan ya kan, ini adalah perang tiga kubu yang masing-masing dari mereka itu memperebutkan orang yang punya kutukan Diabolos. Dari pihak Templar udah jelas ya kan untuk dieksekusi. Dari pihak kultus udah jelas untuk jadi eksperimen, dan dari Shadow Garden udah jelas untuk disembuhin. Nah, setelah diskusi, Shadow Garden atau lebih tepatnya Seven Shadow itu memilih untuk melawan Templar lebih dulu. Karena pertama, mereka udah tahu banyak nih soal Templar ketimbang kultus Diabolos. Kedua, kalau ditangkap sama kultus Diabolos masih bisa lah diselamatin gitu kan. Tapi kalau ditangkap sama Templar, udah pasti bakal dieksekusi, nggak ada jalan selamat. Dan ketiga, mencari kebenaran Templar itu jauh lebih gampang ketimbang ya kan mencari kebenaran dari kultus Diabolos yang bergerak secara sembunyi-sembunyi. Walaupun kalau mereka ngebantai Templar kayak gue bilang tadi, secara tidak langsung Shadow Garden bakal membantu kultus untuk menguasai gereja yang ada di dunia Kage no Jitsurokusa. Karena kekuasaan tertinggi gereja itu kan ada di negara suci Orum yang dipegang sama Templar. Dengan kata lain, kalau Templar musnah, maka seluruh gereja yang ada di dunia Kage no Jitsurokusa bakal jatuh ke tangan kultus Diabolos, yang pasti bakal disalahgunakan sama kultus Diabolos yang punya tujuan untuk menguasai, terus juga mengontrol dunia dan ya bereksperimen terhadap orang-orang yang kena kutukan Diabolos. Dan setelah pertimbangan yang matang banget dari 7 loli itu, atau lebih tepatnya ya 6 doang sih, karena kan Delta nggak mikir ya. Mereka menganggap Templar sebagai ancaman mereka yang lebih berbahaya ketimbang kultus Diabolos. Tapi itu bukan berarti mereka bakal ngebiarin kultus juga ya. Mereka bakal ngelawan kultus juga kok secara bersamaan. Cuma prioritas mereka sekarang adalah Templar. Habis itu Shadow Garden mengatur rencana mereka untuk berperang melawan Templar dan mempersiapkan segala yang mereka butuhkan, dan lokasi yang bakal mereka gunakan sebagai medan perang adalah desa terbengkalai yang dulu jadi rumah dan tempat persembunyian mereka yang dikasih sama Cid. Ya lu inget kan yang ini nih, ya yang itu. Tapi ya kan karena mereka emang belum tahu juga nih ya Templar itu dipimpin sama siapa dan sekuat apa ya, mereka itu bertujuan untuk melemahkan kekuatan Templar dulu lah dengan membunuh anggota Templar satu persatu dan menyelamatkan orang yang kena kutukan dari tangan Templar sebelum hari H perang yang direncanakan oleh Shadow Garden. Terus Gamma itu disuruh tuh untuk memeriksa semua dokumen pengiriman pedagang ke ibu kota biar nggak ada yang lewat gitu kan pas hari H, dan biar nggak ada korban juga dari orang yang tidak bersalah. Dan juga Gamma itu disuruh mengevakuasi pedagang yang lewat saat hari H itu. Nah, Beta dan Zeta disuruh menyiapkan jaringan informasi dan mengirimkan informasi palsu ke kultus Diabolos kalau ada orang yang kena kutukan Diabolos di desa terbengkalai. Dan kenapa kultus bukan Templar? Itu dikarenakan Templar bakal bergerak ketika kultus bergerak. Dan sebagai organisasi yang bergerak sembunyi-sembunyi, nggak mungkin kan kultus bakal mengirimkan para petinggi mereka gitu loh. Jadi ya mereka itu bakal memusnahkan Templar sekaligus melemahkan kekuatan kultus Diabolos. Terus Ita yang udah bisa menciptakan jebakan dari slime itu disuruh masang semua jebakan itu di sekitar desa. Dan Epsilon itu disuruh untuk mengontrol jebakan itu jadi bom waktu, karena ya
kontrol slime dan energi sihir yang dimiliki Epsilon itu memadai lah untuk membuat jebakan yang dibikin sama Eta menjadi bom waktu. Sedangkan Delta, ya dia cuma disuruh untuk bersiap-siap aja lah. Karena ya gak mungkin kan Delta itu melakukan rencana ribet kayak gitu. Dan Delta itu disuruh latihan lah di bawah bimbingan Lambda, yang pada saat itu Delta belum bisa mengalahkan Lambda. Setelah itu cerita berpindah tuh saat hari H, yang dimana semua persiapan yang dilakukan Shadow Garden itu udah selesai dan Kultus Diabolos udah mengirimkan pasukan mereka untuk menyelidiki desa terbengkalai yang dimaksud oleh Shadow Garden. Dan pasukan yang dikirim sama Kultus itu jumlahnya banyak banget, yang nandain ya kalau rencana Beta sama Zeta itu sukses gitu loh untuk menarik perhatian Kultus Diabolos. Nah pas Kultus sampai ke desa terbengkalai, boom! Bom waktu yang disiapin sama Ita diledakin semua sama Epsilon. Dan anggota Kultus itu banyak yang mati di tempat. Dan cuma menyisakan beberapa orang doang yang emang sengaja dibiarin hidup sama Alpha untuk memancing gereja, biar gereja itu menggerakkan Templar untuk ke desa terbengkalai dan membantu Kultus Diabolos. Nah pas anggota Kultus yang dibiarin hidup sama Alpha itu udah meminta bantuan ke gereja, ya mereka langsung dibantai habis oleh Shadow Garden. Nah waktu Templar sampai sana ya kan, sampai desa itu sesuai perintah gereja, mereka disambut tuh sama pemandangan yang sangat mengerikan. Karena mayat dari member Kultus Diabolos itu di mana-mana, yang ya kalau kena bom waktu lu tahu kan kondisi mayatnya semengerikan apa gitu loh. Dan gak lama Alpha tanpa buang waktu itu nyerang Victoria tuh, tapi Victoria berhasil ngindar dengan gampang. Dan di situ Alpha sadar kalau Victoria itu sama kuatnya kayak dia, yang di sini harusnya udah jelas kalau kekuatan Victoria itu emang setara dengan Seven Shadow atau Seven Sets, karena ya Victoria aja bisa menandingi Alpha. Nah, Victoria itu nanya kan ke Alpha, kenapa ya Alpha nyerang dia gitu loh. Dan Alpha dengan ketus bilang, ya kenapa nggak nanya sama diri lu sendiri aja gitu loh, yang suka mengeksekusi orang yang kena kutukan Diabolos yang ia mereka anggap sesat. Dan Victoria itu balas kalau itu adalah penyucian bagi mereka yang tersesat sesuai kehendak Dewi. Nah, Zeta dan Victoria itu ketemu lagi tuh, dan Zeta sadar kalau Victoria adalah pemimpin Templar, dan Victoria juga sadar kalau Zeta adalah anggota inti dari Shadow Garden. Nah Zeta itu minta ke Alpha tuh biar dia yang melawan Victoria, dan Alpha itu ya mengurus Paladin yang dibawa Victoria aja gitu, karena ya bisa dilihat Beta, Delta, Gamma dan yang lainnya itu ya kesusahan gitu loh melawan beberapa Paladin yang dibawa oleh Victoria, yang awalnya Alpha nggak setuju gitu loh, karena ya dia bisa melihat sekuat apa Victoria, tapi akhirnya setuju juga setelah dibujuk oleh Zeta, yang ya udah di situ dimulailah gelut Zeta melawan Victoria jilid pertama, yang mana mereka gelut sambil ngebacot, dan Victoria ngasih tahu kalau dia dan Zeta nggak bakal ada yang mati karena ya ini adalah reuni mereka sesuai dengan kehendak Dewi. Dan jelas Zeta empat ya kan, dengar dewa dewi terus gitu loh dari mulut Victoria. Di lain tempat, Alpha dan yang lainnya itu berhasil tuh ngelawan berbagai Paladin yang dibawa oleh Victoria, yang bisa dibilang setelah Alpha ngebantu Shadow Garden yang lain yang lagi ngelawan Paladin itu, pertarungan itu jadi didominasi sama Shadow Garden, dan ini menunjukkan seberapa jomplangnya kekuatan Alpha sama Seven Shadow yang lain. Sedangkan Zeta dia lagi ngelawan Victoria tuh sambil adu bacot gitu kan, dan Victoria juga jadi tahu kalau Shadow Garden itu ya berisi orang-orang yang udah sembuh dari kutukan Diabolos. Tapi Victoria nggak tahu nih siapa yang dilayani oleh Shadow Garden. Dan selama Zeta melawan Victoria, apakah mereka imbang? No. Victoria jauh lebih unggul dan mendominasi Zeta. Sampai ya Zeta sendiri kesusahan gitu, yang akhirnya Alpha datang tuh buat bantuin Zeta kan. Dan hal itu dimanfaatkan sama para Paladin yang tersisa untuk melarikan diri. Dan Victoria yang terakhir kabur dengan gampang gitu loh, sampai ya Alpha dan Zeta tidak bisa mencegah kaburnya Victoria. Dan sebelum Victoria kabur, dia sempat bilang ke Zeta kalau mereka pasti bakal ketemu lagi karena itu adalah kehendak Dewi. Dan dengan itu rencana Shadow Garden untuk memusnahkan Templar berakhir dengan kegagalan. Tapi setidaknya mereka udah tahu gitu loh kalau Victoria adalah orang yang memimpin Templar, dan tahu juga gitu loh gambaran besar akan kekuatan Templar itu kayak apa. Dan kalau mereka bertarung ya kan dengan adil dari awal, maka kemungkinan Shadow Garden yang bakal kalah dari Templar. Habis itu Alpha dan yang lainnya mutusin lah buat balik ke Alexandria dan mengatur ulang rencana mereka untuk melawan Templar dan Kultus Diabolos. Tapi yang jelas kegagalan misi kali ini
juga berdampak buruk karena Shadow Garden udah ketahuan sama Templar dan mereka itu harus bisa memusnahkan Templar sebelum Templar membocorkan informasi tentang Shadow Garden ke Cultus Diabolos. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana menurut lu soal cerita kali ini, Cuk? Coba tulis di dalam kolom komentar. Tapi ya, sebelum gue benar-benar mengakhiri video ini, gue mau balesin beberapa komen-komen dari YouTube dulu. Pertama dari Apa YouTube. Apa pendapatmu dengan anime Shadow Garden dari season 1 sampai season 2? Pendapat gue ya, gak tau kenapa kurang aja gitu loh. Kayak rating di My Anime List itu kayak anomali sekali gitu loh, bisa menyentuh angka 8 gitu. Kayak padahal banyak banget kekurangan dari anime Shadow Garden kalau dibandingin sama anime-anime isekai tier atas lain gitu kan. Contohnya kayak Mushoku Tensei, Tensura, Overlord dan yang lain sebagainya gitu loh. Bahkan fighting dari Shadow Garden aja cuma modal lightning anjir, yang pas Cid lawan Elizabeth gitu kan. Ya lu lihat aja lah, banyak banget kekurangan dari anime Shadow Garden, terutama ya episode 8 ya, episode 8 dari Shadow Garden season 2 tuh, itu nggak guna sama sekali cow, asli. Sama episode 12 season 2 nya itu kayak apa coba itu ya. Selanjutnya dari Rizky. Bang, kenapa lu nggak rangkum ceritanya Tensura bang? Kan ceritanya lumayan seru. Bukan gua nggak mau ngerangkum sih, lebih tepatnya karena udah banyak gitu loh yang merangkum cerita Tensura, jadi ya buat apa gitu loh, karena pasti udah banyak lah orang yang dengerin ya like novel Tensura gitu loh, banyak banget yang udah baca, banyak juga yang udah dengerin rangkuman orang, jadi ya kayak malas aja gitu loh. Gua pengen membahas sesuatu yang belum dibahas orang lain gitu loh ya, walaupun sebenarnya Shadow Garden udah ada Kuroges ya. Tapi ya baru Kuroges doang, jadi ya kayaknya nggak ada masalah sih gua ngebahas Shadow Garden. Dan iya, gue juga ngebahas Shadow Garden kan termasuk yang ada di dalam gamenya gitu loh. Selanjutnya dari user bla 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 bla, nggak tahu gimana cara bacanya ya. Bang, menurut lu Beatrix itu tahu nggak kalau Cid Shadow? Kan pertama kali Beatrix ketemu Cid, Beatrix kan punya penciuman yang tajam dan Beatrix cium bau elf dari Cid. Nah pas Cid jadi Shadow dan bertarung sama Cid, Beatrix sadar. Nah pas Cid jadi Shadow dan tarung sama gimana ini? Anjir, titik komanya kagak ada cok. Nah pas Cid jadi Shadow dan tarung, oh ya paham. Maksudnya intinya apakah Beatrix itu sadar kalau Cid adalah Shadow? Iya ya. Apakah Beatrix sadar kalau Cid itu adalah Shadow? Jawabannya tidak. Karena gimana ya? Sepertinya Cid itu bisa menyamarkan baunya gitu, kecuali dari Delta ya, karena kan hidungnya Delta itu anomali ya. Tapi ya kalau buat Beatrix, apakah dia mengetahui Cid adalah Shadow? Jawabannya tidak. Cuma Beatrix itu tahu kalau Cid adalah orang kuat, karena Beatrix itu pernah bilang orang terkuat di kerajaan Midgar, ya kan? Itu dibilang sama Beatrix di depan banyak orang, ya, orang terkuat di kerajaan Midgar adalah Cid Kageno. Dalam sekali lihat Beatrix langsung tahu itu, tapi Beatrix nggak tahu nih kalau Cid adalah Shadow. Selanjutnya dari Adit saja. Ini lanjutan setelah anime apa beda lagi? Dibilang lanjutan dari anime sih sebenarnya bisa dibilang lanjutan, tapi bukan lanjutan juga sih, lebih tepatnya prequel ya. Sebelum timeline yang ada di anime gitu. Jadi setelah episode berapa? Episode 2 ya kan, setelah Cid ke Isekai dan setelah Cid berpisah dengan member Shadow Garden, ya timelinenya ini gitu loh. Intinya ini timelinenya sebelum Shadow Garden menjadi organisasi besar. Jadi timelinenya itu ada di pertengahan antara episode 2 dan episode 3 dari anime season 1-nya. Dan ya itu aja komen-komen dari YouTube. Yang kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lo pada lo juga bisa tulis di dalam kolom komentar yang ya siapa tahu gitu kan di video selanjutnya bisa gue bacain komen-komen dari lo ya cuk ya. Kalau lo suka sama video kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike ya kan. Gue gak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.